Ya, ini tentang overthinking nih Mbak Nada. Iya. Apa tuh overthinking itu Mbak? Yang seperti yang sudah sering dibahas ya, overthinking tuh dimana para anak muda zaman sekarang itu seperti bingung nih Mbak Nada. Bingung akan masa depannya nanti seperti apa, ataupun bingung karena pengalaman-pengalaman pribadi di masa lalunya yang kurang baik begitu Berarti Mbak kurang Nada. belum move on gitu ya Mbak ya? Betul, bisa jadi. OVT ya, yang terkenal di sebutan anak muda sekarang. Jadi anak betul, muda Ibu. OVT, padahal itu tapi orang menyebutkan. Jadi anak-anak sekarang sampai ke mahasiswa gitu juga ya. Dia menyebutkan OVT itu dengan ringan. Nah ini ada dua hal memang OVT yang positif dan negatif. Kalau kita klasikalnya, walaupun nggak ada teorinya ya, teorinya hanya satu OVT itu tadi, overthinking. Jadi setiap orang itu memang punya kapasitas untuk overthinking. Cuman kalau jadi negatif itu yang jadi error. Tapi kalau positif itu yang jadi membekali diri sendiri menjadi kontrolnya kuat. Trauma masa kecil itu tidak hanya berdampak pada perkembangan selanjutnya, tetapi pola pikir iya, struggle-nya dia. Semakin orang tua tuh banyak sayur, jangan ini jangan gitu kan. Nah itu semakin dia, kalau di psikologi itu ada adversity quotient, jadi kemampuan untuk adverse. Lah kalau dari kecil udah dipapras ini jangan, akhirnya dia nggak punya keberanian apa-apa. Iya, betul. Ada batasan diri gitu ya iya, Bu. jadi dia mau melangkah nanti saya disalahkan, mau melangkah nanti saya gagal. Itu sebetulnya dari kecil. Jadi anak tuh akan stuck di situ ya Bu? Iya, namanya aja fix. Jadi ya itu seseorang merasa udah saya ini seperti ini gitu, nggak bisa kemana-mana, mau dikembangkan mau apa gitu. Misalnya ini gini, ada seseorang nih, kamu bisa loh lebih bicara lebih baik lagi. Enggak saya bisanya ya seperti ini gitu. Jadi fix. Dia merasa ya udah ini bawaan saya seperti ini, nggak bisa dikembangkan lagi gitu. Tapi kalau growth mindset itu jadi saya seperti ini, saya akan bisa lebih baik lagi melalui apa, misalnya ada pelatihan komunikasi atau apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MAJT TV, pendengar Radio Dais dan sahabat ngopi, kembali lagi bersama kami di episode 224. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan usia sehingga kita bisa bertemu kembali di acara ngopi ini, ngaji online perkara Islam, di episode ke-224 ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu kembali di ngopi ngaji online perkara Islam. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Diana. Apa kabarnya Mbak Diana? Alhamdulillah baik Mbak Nada. Mbak Nada gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah kali ini kita berkedatangan guru dosen ya. Kemarin itu sepertinya habis pengukuhan ya Mbak Diana ya. Oke. Tapi kita konfirmasi ke Prof Denny langsung. Iya. Ini Bu siapa, diperkenalkan dulu Mbak. Baik, ini adalah Prof Denny selaku psikolog di narasumber pada sore hari ini Mbak Nada. Oke, Ibu kemarin pengukuhan niku nggih Bu, Profesor Psikolog. Iya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin bulan lalu, jadi bulan lalu memang Universitas Semarang punya hajat, ada pengukuhan 2 guru besar tambahan ya yang perkaya Universitas Semarang. Kebetulan itu bisa memperkuat
USM unggul. Nah, kita masih kerja keras nih untuk memperkuat prodi-prodi biar unggul, termasuk psikologinya dan magister Masya psikologinya. Ya. Allah. Kami ucapkan selamat ya Ibu atas Terima pengukuhannya. kasih. Semoga selalu bermanfaat ya Ilmunya, dan ya. selalu menjadi dosen favorit mahasiswa Amin. USM. Begitu. Untuk kali ini kita akan membahas yang agak terfavorit mungkin ya Iya, Mbak ya, yang tentang sedang tren nih. psikolog atau biasa terkendali di anak-anak dewasa usia dini juga bisa, yaitu apa Mbak? Ya ini tentang overthinking nih Mbak Nada. Apa tuh overthinking itu Mbak? Yang seperti yang sudah sering dibahas ya, overthinking tuh dimana para anak muda zaman sekarang itu seperti bingung nih Mbak Nada. Bingung akan masa depannya nanti seperti apa, ataupun bingung karena pengalaman-pengalaman pribadi di masa lalunya yang kurang baik begitu Berarti Mbak kurang Nada. belum move on gitu ya Mbak ya? Betul, bisa jadi. Nah, untuk lebih tepatnya langsung kita tanyakan ke Prof Denny Iya, untuk siap. terkait tema kita hari ini, Iya. yaitu Delete Delete overthinking, install grow grow mindset. Apa sih itu overthinking menurut Ibu Dani? Iya. OVT ya, yang terkenal di sebutan anak muda sekarang. Jadi anak betul, muda Ibu. OVT, padahal itu tapi orang menyebutkan. Jadi anak-anak sekarang sampai ke mahasiswa gitu juga ya. Dia menyebutkan OVT itu dengan ringan. Nah, ini ada dua hal memang, OVT yang positif dan negatif. Iya. Kalau kita klasikalnya, walaupun nggak ada teorinya ya, teorinya hanya satu OVT itu tadi, overthinking. Jadi setiap orang itu memang punya kapasitas untuk overthinking. Cuman kalau jadi negatif itu yang jadi error. Tapi kalau positif itu yang jadi membekali diri sendiri menjadi kontrolnya kuat. Jadi contohnya begini, overthinking kalau membahasakan ke bahasa Indonesia itu kan berpikir yang berlebihan. Betul. Jadi kalau berlebihan itu kan jadi negatif ya. Berlebihan contohnya begini, saya punya rasa bersalah misalnya, pernah menyakiti misalnya kita nih lagi jalan kemudian nggak sengaja nabrak kucing misalnya, dia punya rasa bersalah yang berlebihan, itu jadi negatif, sampai nggak bisa makan, itu akan berpengaruh ke mental dia kan. Nah itu jadi negatif. Tapi kalau dia punya OVT yang positif, dia akan punya pemikiran bahwa oh ya saya salah, saya akan hati-hati ke depannya gitu, akan hati-hati. Siapa tahu kemudian kalau ketemu kucing dia kasih makan di mana-mana, ke pasar ngasih makan, itu jadi positif gitu. Betul. Nah OVT yang negatif sebetulnya nggak ada negatif positif ya, cuman itulah yang terjadi di masyarakat kita, bahwa ada yang memanfaatkan OVT itu jadi pembelajaran yang baik bagi dia. Tapi ada OVT yang karena jadi traumatik, ada rasa bersalah tadi, kemudian ada hal-hal yang stres mungkin yang mendera dia juga jadi OVT. Contohnya begini, kalau kita kerja ya, mbak-mbak pada kerja, kemudian pekerjaan itu ada hal misalnya disalahkan atasannya. Nah itu jadi dipikirkan terus-menerus, akhirnya kan jadi berdampak negatif ke dirinya sendiri itu. Jadi stres pun juga akan berpengaruh ke OVT. Gitu, Mbak. Apakah overthinking itu dari usia anak dini, seperti usia dini gitu, Bu? Oh bisa. Jadi gini, kita kan pernah melihat ya misalnya keponakan atau tetangga atau apa yang sering disalahkan orang tuanya. Apa-apa, ini jangan. Dilarang ya. Dilarang. Apalagi setelah melakukan kemudian dia mendapatkan punishment dari orang tuanya, itu kalau dulu nggak dipikirkan ya seperti itu ya, tapi itu bisa membawa sampai ke usia dewasa nanti ya. Itu menjadi pengalaman traumatik bagi dia. Jadi dia melakukan misalnya nih hujan-hujanan aja. Hujan-hujanan.
Kemudian disalahkan sama orang tuanya sampai dulu tuh kan sampai ada penggaris atau istilahnya orang Jawa diceot dan seterusnya. Itu bisa menjadi trauma sehingga dia trauma terhadap hujan. Bisa saja gitu. Jadi memang hati-hati itu. Trauma masa kecil itu tidak hanya berdampak pada perkembangan selanjutnya, tetapi pola pikir iya, struggle-nya dia. Semakin orang tua tuh banyak sayur, jangan ini jangan gitu kan. Nah itu semakin dia, kalau di psikologi itu ada adversity quotient, jadi kemampuan untuk adverse. Lah kalau dari kecil udah dipapras ini jangan, akhirnya dia nggak punya keberanian apa-apa. Iya betul. Ada batasan diri gitu ya, iya, Bu. jadi dia mau melangkah nanti saya disalahkan, mau melangkah nanti saya gagal. Itu sebetulnya dari kecil. Jadi anak tuh akan stuck di situ ya, Bu? Iya, jadi mau anak kecil tuh mau lari-lari, mau naik pohon, diemin aja. Kita di bawah aja. Jadi kalau jatuh dipegangi jatuhnya pelan-pelan gitu aja. Jadi kalau jatuh justru dia akan membelajarkan dirinya sendiri. Dia akan, oh saya harus hati-hati biar nggak jatuh karena jatuh sakit itu. Tapi kalau ini jangan pegang peso, jangan pegang gunting lah, itu kan jadi dia nggak punya pembelajaran. Biar aja dia kena gunting atau gini. Oh pegang peso, hati-hati pegangnya, caranya pegang gimana, biarin aja. Kita sekarang kan eranya media sosial ya, pernah lihat anak kecil-kecil yang justru difasilitasi orang tuanya untuk jadi chef, anaknya itu justru yang di sana sudah membelajarkan seperti sekolah itu. Parenting ya, bahasanya seperti itu. Berarti di overthinking itu juga ada sisi positifnya juga negatifnya ya, Bu, tergantung dari diri masing-masing, tergantung dia belajar dari kecil seperti apa gitu. Juga pola asuh itu mempengaruhi sekali ya, istilahnya Bu. Parenting tadi Oke. Jadi kalau orang yang mengalami overthinking ini apakah ada indikasi akan mengalami gangguan mental juga, Ibu? Tergantung tadi negatif apa positif. Kalau negatif ya selanjutnya seperti itu terus tidak ada pendampingan dari ahli misalnya psikolog atau didampingi orang tuanya atau gurunya, kemudian diberi pemahaman kalau bisa menyelamatkan itu gitu. Tapi juga dibutuhkan overthinking itu gitu. Kan kadang ada juga orang tua yang kurangnya mengetahui ilmu parenting tuh, Bu. Terus kemudian ya kayak anak tuh sering bentak-bentak, sering dilarang-larang seperti itu. Nah itu tuh bagaimana untuk menghadapi kasus tersebut, Bu? Banyak kan, Bu, kasus. Kita nggak bisa terus, saya kasih tahu gitu kan nggak tuh ya. Kalau kita tuh kalau ada orang yang dengan sadar bertanya gitu, baru diberitahu. Tapi makanya lewat sekolah-sekolah itu tadi, lewat sekolah ada parenting day dan seterusnya itu bagus sudah bagus ke sana. Betul. Karena nggak semua orang tuh langsung menerima masukan gitu ya. Iya, betul. Jadi contoh aja misalnya ada ini sampai mana-mana ya. Misalnya anaknya indikasi keberbutuhan khusus, tapi kan tidak semuanya orang tua menerima gitu loh. Betul. Nah, itu juga makanya pentingnya parenting itu seperti itu. Makanya semua sekarang model edukasi di medsos bagus gitu. Iya, betul. Bu, kalau faktor yang mempengaruhi terjadinya seseorang mengalami overthinking itu seperti apa, Bu? Ya, tadi contohnya ada pengalaman traumatis, terus stres tadi, stres. Kemudian ya tadi, kalau traumatis itu kan dari kecil atau yang dialami saat dia mengalami sendiri itu kan bisa juga tadi. Juga bisa faktor kekhawatiran gitu ya, Bu, kecemasan untuk cemas itu kalau sudah menumpuk nggak ada penyelesaian kan Mbak mesti pernah merasakan ada seolah-olah ada orang yang bisikin ya, tidur gitu berpikiran sendiri kemudian cerita sendiri di pikiran kita masing-masing gitu. Kalau kita sadar dan mentalnya masih bagus, kita bisa mengendalikan diri. Tapi kalau sudah dia sampai depresi, nah itu yang error. Jadi dia seolah-olah ada yang mengendalikan dirinya sendiri. Nah itu harus diuraikan memang.
Seperti udah halusinasi begitu ya Bu? akhirnya sampai halusinasi. Memang pendampingan, jadi orang-orang di sekitar itu perlu pendampingan khusus ya Bu? Grupnya. Jadi kita kalau bermain itu grupnya yang mana gitu, grup itulah yang menyangatkan seorang menjadi baik atau justru baik, tidak baik. Dari usia seperti kita nih Bu, biasanya kan kayak dibebani tugas atau beban hidup mungkin ya sudah berat kayak gitu. Terus tuh Mosok berat Mbak. mungkin kan sudah dewasa gitu, habis ini aku mau ngapain gitu. Nah itu tuh kayak menjadi stres yang berlebihan Bu. Nah bagaimana cara Bu Dani menghadapi kaum pemuda mungkin seperti kita bisa jadi ya, yang terlalu stres besok aku akan jadi apa gitu. Itu usia segini kok belum ketemu jodohnya itu nomor satu itu. Prinsip, jadi prinsip kita aja. Sekarang kita melihat ya kalau dunia di luar, maksudnya di luar Indonesia itu sudah banyak fenomena. Jadi misalnya orang Jepang, Korea gitu, bahkan Taiwan itu pun remaja, bahkan sampai dewasa yang nggak nikah tuh banyak. Dia punya prinsip, makanya orang Indonesia yang minta di sana atau pemerintah sendiri memberikan beasiswa atau memberikan hadiah kalau ada orang yang menikah itu ya karena itu. Jadi prinsipnya kan sekarang tidak mau membebani dan seterusnya. Tapi kalau budaya di Indonesia, tetangganya belum nikah, belum nikah, itu yang bikin tambah stres. Ketemu saudaranya nanti ya juga, kapan nikahnya? Udah nikah nanti, kapan punya anak lah itu loh. Jadi memang itulah kembali lagi ke budaya ya. Tapi kalau di luar sana udah banyak yang model seperti itu. Makanya sekarang tenaga kerja yang dari bahkan S1 pun sudah banyak lari ke luar. Itu kenyataan benar bahwa mereka memang banyak tenaga kerja yang sudah sampai usia pensiun belum tergantikan dengan yang baru. Karena semuanya pada nggak mau punya anak yang generasi berikutnya itu. Jadi memang fenomena habis di sana. Kok di sini sisanya banyak sekali ya. Karena KB-nya satu, nanti punya istri lagi baru. Jadi yang barepnya banyak. KB-nya memang 1 atau 2 orang gitu kan. Tapi benar 1 atau 2 orang tapi istrinya banyak gitu lah. Sama saja ya Bu. Itulah. Nah, ngomong-ngomong soal tadi Mbak Nada bertanya tentang pemuda yang overthinking begitu ya Mbak Nada. Kebetulan saya juga punya teman nih Bu. Teman saya ini juga memiliki riwayat kecemasan nih Bu. Jadi dia memiliki pengalaman di mana dia pernah menjadi korban bullying. Nah korban bullying ini jadi dia ikut seperti organisasi, di mana organisasi itu di dalamnya ada beberapa orang-orang yang lumayan toksik Ibu. Jadi dia kayak overthinking karena dibully di organisasi tersebut. Sampai dia tuh ke psikiater juga Ibu. Karena dari efek overthinking itu mahnya, dia punya riwayat mah itu. Lalu itu tadi Bu, jadi dia kayak bingung, saya harus gimana nih? Saya harus berbuat apa supaya tidak kepikiran. Jadi dia cerita tuh kalau malam itu insomnia karena kepikiran atas perilaku dari teman-teman organisasi yang toksik tersebut Ibu. Nah, saya juga sudah bilang coba kamu berkonsultasi ke psikolog atau seperti apa gitu. Cuma dari dianya tuh sebenarnya udah berusaha ke psikolog maupun psikiater. Akan tetapi itu Bu, dia masih kepikiran terus mungkin atau ada trauma gitu ya Bu ya. Ya, dia kok nggak bisa melepaskan dari kelompoknya itu kenapa? Nah, itu kalau dari cerita teman saya itu akhirnya dia sudah keluar sebenarnya Bu di organisasi tersebut. Akan tetapi itu tadi Bu, bayang-bayang perilaku temannya yang memperlakukan dia seperti itu masih ada. Nah mungkin ada saran Ibu untuk teman saya ini, bagaimana cara dia move on ya, melupakan. Kalau melupakan sepertinya tidak bisa ya Ibu. Yang spesifik bullyingnya kemana? Misalnya karena fisiknya atau
hasil belajarnya kan bully macam-macam. Kira-kira bulinya itu Bulinya ini sih Bu, verbal gitu Bu, karena penampilannya tuh berbeda dari teman-teman yang di organisasinya. penampilannya Iya, ya. seperti itu. Nah, seharusnya kembalikan lagi. Jadi kan sudah lewat ke psikolog juga ya. Iya, betul Bu. Ya, psikolog tentunya juga memberikan flashback untuk dirinya sendiri biar menyadari, karena begini, keputusan psikolog itu hanya mengarahkan. Jadi semua keputusan adalah dirinya sendiri. Iya. Nggak bisa kalau psikolognya kamu harus ini dan seterusnya, nanti kan bertentangan sama hati nuraninya si klien. Jadi psikolog itu tugasnya hanya memberikan jalan, kira-kira ada masalah apa, coba ditelusur dari usia dini, ada apa. Ini mengingat itu di satu-satu diurai gitu. Selama mengurai itu dia mulai bergerak nih kesadarannya si klien. Oh, saya misalnya ada peristiwa di usia dini karena apa? Kemampuan mengingat seseorang itu usia yang paling dini adalah 2 tahun. Kalau dia gizinya bagus itu 2 tahun kurang masih mengingat walaupun sekian ya. Iya. Udah usia ini tapi paling dasar itu 2 tahun sudah bisa mengingat. Kemudian maju lagi usia TK, usia SD, SMP sampai sekarang kira-kira diurai. Nah, kita yakin bahwa dia berpenampilan seperti itu atau peristiwa bully jadi merasuk ke dirinya sendiri karena peristiwa yang dia dapatkan berulang kali. Kemungkinan loh ya. Iya. Berulang kali. Entah itu dari orang tuanya sendiri atau lingkungan dan seterusnya. Iya. Ada peristiwa, jadi suatu saat saya main ke rumah sakit jiwa yang itu sudah bagus. Rumah sakit jiwanya itu kan sekarang itu kan ada vape, ada apa ya, vape, ada kelas-kelasnya lah. Kebetulan psikolognya teman saya, jadi main. Ada salah satu yang duduk manis di situ, remaja, cantik, seperti orang biasa gini, seperti mbak-mbak gini toh. Terus kok nggak tidur? Enggak gitu. Dari cara bicara dan seterusnya nyambung semuanya. Setelah itu udah berlalu, cerita psikolognya bahwa dia dibully oleh orang tuanya sendiri. Malah orang tuanya Ibu. Orang tuanya sendiri. Setelah dibalik tangannya, ini semua luka sendiri. Self-harm, Jadi begitu dia nggak berkenan dibully, dia menyakiti dirinya sendiri. Cakar gitu toh, udah. Gitu. Itu dibully karena apa, Bu? Ya dari penampilan, terus kepandaiannya nggak sama dengan kakaknya, selalu membandingkan dengan saudaranya. Kamu nggak seperti kakakmu, kamu nggak seperti itulah yang terjadi. Nah itu berlaku terus ya, akhirnya dia seperti itu. Nah saya sampaikan tadi ada suara-suara, akhirnya yang jadi insomnia kan dia berpikir kan dalam suara hatinya, saya kok gini, itu menumpuk terus kan. Betul. Sampai usia itu. Makanya kalau psikolog itu kan memberikan dari awal sampai sekarang dipetani istilahnya toh. Kapan mendapatkan peristiwa yang kurang baik menyakiti dirinya, paling sakit itu di mana. Tapi kan untuk orang tua yang seperti itu masih ada. Ada, nah itu kan orang tua tuh kan gitu, mesti nggak bodoh, nggak sama kakakmu. Misalnya kakaknya jadi apa, kamu mbok seperti ini, itu kan nggak bisa. Terus kemudian kita berpegang bahwa individual differences. Jadi ABC kalau nanti punya putra ya, anak 1 sama 2 sama 3 itu pasti beda. Dan Allah tuh menciptakan masing-masing punya peran loh. Kalau disadari, misalnya satunya nanti jadi orang gitu ya, jadi tanda kutip. Itu yang kontribusinya hanya ngasih duit misalnya. Yang satunya misalnya hanya memberikan perhatian, satunya hanya apa. Nanti dalam rumah itu 3 anak itu, satunya yang ngurusi orang tuanya di rumah, satunya yang ngasih kontribusi uangnya, satunya kontribusi apa itu. Jadi udah digariskan di bawah dari sana. betul. Itu kenyataan
Iya betul, yang di Tuh. masyarakat seperti itu ya Bu. Makanya Iya. tadi orang tua terkadang kurangnya edukasi parenting, bagaimana Iya, kan apa tidak semua orang tua betul. itu kan Nggih. juga dari jenjang pendidikan yang Nggih. itu ya. Nggih, betul. Gitu. Tapi kan mayoritas ya Bu ya, apa dari kayak semisalkan kita yang awalnya mau kuliah terus nggak jadi kuliah, itu pun dari biaya orang tua yang sangat minim gitu. Terus dia kayak malu sama teman-temannya seperti itu. Jadi kayak terfikirkan terus, kadang ada kayak omongan orang yang kurang enak gitu, "Kamu kok nggak jadi kuliah gini gini gini," Iya. gitu. Nah itu apa, kita kan jadi kepikiran terus tuh Bu. Nah Jadi overthinking ya Mbak iya Nada? gitu. Jadi Tapi maaf, tidak semua yang orang tua atau kondisi keluarga itu yang punya yang nggak punya yang jadi seperti itu loh ya. iya. Iya. Ada klien juga orang tuanya satunya dokter, satunya dari teknik ya. Iya. Satunya anaknya satu. Ini ibunya tuh praktek terus nggak pernah pulang rumah kan. Terus bapaknya ngurusi proyek ya nggak pernah pulang. Iya. Anaknya satu ini cowok nih, itu kalau libur ya sama tantenya, Oh. keluarganya tantenya sana. Tantenya itu seorang pengacara, apa notaris gitu. Dia lebih kerasan di tempat tantenya. Tante. Iya. Tidak saja karena orang tuanya itu sibuk ya, tetapi selalu begini, kamu mau jadi dokter ini, nah itu. Tuntutan-tuntutan Itu itu juga ya. ada sampai sekarang, itu juga saya mendapatkan klien seperti ini. Dokter dua-duanya, anaknya dokter, anaknya 3, yang dokter 2, satunya nggak dokter. Itu juga gitu, kok nggak dapat jadi dokter gitu. Iya, berarti Itu pun harus juga ya. orang Iya. pendidikan loh, tapi apa yang disampaikan kadang tidak disadari bahwa itu menyakiti hati dirinya. anak. Padahal yang dikatakan itu cowok kan biasanya harga dirinya, wah aku kok direndahkan Iya. gitu. Nah itulah juga terjadi. Iya. Kalau kita yang dampingi nggak bisa, semakin. Tapi begitu dampingi, ayo udah sekarang aja sampai S1, S2, S3 tunjukkan itu. Itu kalau ada yang dampingi. Tapi kalau enggak ya udah terpuruk toh. Iya. Gitu. Mungkin ada apa namanya, cara dari Ibu Dani nih untuk mengembangkan diri kita, yang awalnya kita down gitu karena omongan orang, mungkin ada apa ya, kayak step ke atas gitu, naik ke atas gitu Bu, untuk dibuktikan ke orang gitu. Ya, selain itu tadi pendampingan. Jadi kalau mendampingi itu, kalau yang bersangkutan tuh bisa menelaah dirinya seperti tadi, itu lebih mudah. Tapi kalau udah sampai tadi yang sampai nyakari itu lama sekali, karena nggak sekali, 2 kali, 3 kali. Bayangkan kalau dia misalnya usianya sekarang 18 tahun. Ya 2 berarti 16 tahun tuh dia dibully seperti itu terus dibandingkan sama kakak-kakaknya, makanya kan susah sekali walaupun kelihatannya sepele kan. Iya, betul. Tapi dibandingkan sama yang barusan contoh ini lebih mudah contohnya ini karena dampingannya ada. Ini juga ada tapi kan mungkin baru disadari setelah sekian tahun sampai masuk ke rumahnya Pak Gondo tadi itu. Gitu. Mungkin ini Bu, kalau dari pengalaman yang memiliki overthinking itu cara untuk kita praktikkan sendiri Bu, mungkin bisa seperti melakukan kegiatan afirmasi positif itu seperti itu, apakah bisa mempengaruhi diri kita Ibu? Kegiatan yang bermanfaat. Nomor 1 adalah bakatnya. Oh Ya, ya. punya bakat, punya minat yang misalnya nih, Oke. kan kalau seusia Mbak-mbak ini kan mungkin ada apa hobinya apa misalnya? Hobi. Membaca atau Membaca. mendaki gunung gitu. Nah, misalnya Iya. mendaki gunung, udah ikut aja mendaki gunung. Kalau masih mendengarkan itu berarti belum belok ke Oh, oke. iya, harus ada yang positif mau apa? 1, yang kedua kontemplasi. Udah, makanya manfaat mindfulness itu juga Betul. bagus. Jadi kalau muslim ya, kalau malam habis sholat tahajud itu merenungkan sendiri kan, misalnya
saya mau apa, pernah berbuat dosa kepada siapa aja, terus udah selesai, kemudian saya mau ngapain, itu nggak bisa selesai hari itu juga, bertahap aja. Misalnya saya mau pengakuan dosa saja gitu, selesai. Habis itu saya mau ngapain ke depan gitu. Iya. Oke, Gitu. berarti butuh proses ya Bu, pasti ya Bu. Proses. Nggak bisa langsung hari ini overthinking, besok enggak gitu, nggak bisa secepat itu ya. Ini- Pokoknya lah, Mak. Iya, Iya. saya tuh dari dulu cita-citanya saya kan Mm-mm. gimana caranya bisa keliling dunia Masya gitu toh. Allah. Iya. Dari dulu kan zamannya BB ya. Oh, BlackBerry. Iya. Enggak. B- Iya, BB toh. handphone BB. BB itu kalau BB kan bisa ada gambarnya pesawat, gambar opo itu tak gambari. Jadi ya itu saya sudah keliling dunia, tinggal berapa negara gitu. Iya. Sampai sekarang loh. Yang di Indonesia juga gitu. Yang belum juga tinggal Jayapura, Irian tuh yang belum. Ah, Jadi pokoknya bisa kemana-mana gitu. Itu cita-cita harus betul. dijalani. Dengan apa misalnya prestasi apa Mm. atau dengan conference atau apa, pokoknya jalan. Oke, berarti overthinking itu bisa kita ubah jadi positif jika kita memahami apa itu. Tekad kita aja Betul. yang Terus menyibukkan diri ke hal-hal positif ya Bu. betul, ya. Insya Allah bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran toksik itu hilang ya Bu. Iya. Sebelum dilanjut, kita saksikan pesan-pesan di bawah ini. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah, dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Para pemirsa MAJT TV, pendengar Radio Dais, dan sahabat Ngopi, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngaji Online Perkara Islam, episode 224. Kembali lagi kepada Mbak Diana dan Ibu Deni. Ibu Prof. Deni, Deni. ya. Ya, tadi kita bahas-bahas tentang overthinking nih teman-teman. Betul. Sekarang kita mau bahas apa ya Mbak Diana? Sekarang ini kita membahas tentang grow mindset Mbak Iya. Nada. Jadi setahu saya ini Bu, kalau grow mindset ini tuh cara seseorang berpikir lebih baik. Jadi menurut tokoh Carol Dweck itu ada 2 pola pikir Ibu, yaitu fixed mindset dan grow mindset. Nah, dalam ilmu psikologi itu sepertinya sebenarnya seperti apa Ibu? Iya, fix dan grow mindset ya. Iya. Namanya aja fix. Jadi yaitu seseorang merasa udah saya nih seperti ini gitu.
nggak bisa kemana-mana, mau dikembangkan mau apa Betul. gitu. Misalnya ini gini, Mm-mm. ada seseorang nih, kamu bisa loh lebih bicara lebih baik lagi. Enggak ah, saya bisanya ya seperti ini gitu. Jadi fix. Dia merasa ya udah ini bawaan saya seperti ini, nggak bisa dikembangkan lagi gitu. Tapi kalau grow mindset itu jadi saya seperti ini. Saya akan bisa lebih baik lagi melalui apa? Misalnya ada pelatihan komunikasi atau apa Belajar gitu. Ya. Tapi kalau di lingkungan kerja, contohnya kayak pimpinannya tuh benar-benar gak mau untuk mengembangkan potensi tuh Bu. Jadi benar-benar stuck di situ. Nah kita sebagai bawahan yang masih muda gitu ya, kan pasti greget tuh Bu. Harusnya kan kayak perusahaan. Enggak Bu, kan ada nih, ada. Terus jadi tuh kayak apa ya, kita tuh greget pingin ada kemajuan dari perusahaan misal, kok jadi tuh kerja tuh monoton gini-gini aja gitu kan, apa yang harus dilakukan kami ataupun pemimpin gitu Bu? Ya, ini mungkin banyak keluhan seperti itu ya kalau kita ketemu dengan pimpinan perusahaan atau bahkan dia sudah pimpinan tapi di levelnya masih madya gitu ya, bukan top manajemennya. Jadi dia memang gitu biasanya. Ini gimana caranya? Kalau di teori kan memang pimpinan itu punya gaya sendiri-sendiri ya. Mungkin gayanya itu dilatar belakangi dengan kemampuannya gitu. Misalnya gayanya udah gaya kepemimpinan yang misalnya memberikan peluang pada bawahan. Padahal menurut persepsi bawahan, kamu tuh pimpinan, jadi harus gimana caranya bisa lebih baik dari bawahan gitu kan. Tapi kan kembali lagi kemampuan orang kan nggak sama, Mbak. Jadi kalau kemampuannya seperti itu, ya bagaimana caranya kalau di organisasi bawahannya harus bisa menopang itu semuanya. Satu, yang kedua, makanya kalau pernah dengar kalau di suatu organisasi ada latihan kepemimpinan. Nah, fungsinya itu adalah untuk tidak semua pemimpin itu memenuhi kriteria pemimpin kan, karena kemampuan yang beda-beda itu. Makanya ada latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan fungsinya untuk misalnya levelnya segini di pemimpin, dengan latihan kepemimpinan ini bisa dinaikkan gitu loh. Walaupun dia ikut misalnya, ya udah ikut pokoknya latihan kepemimpinan. Tapi ya memang sakmono, memang bawahannya segitu. Ya, makanya yang harus mendukung ya bawahannya gitu. Harus ikhlas juga loh. Iya betul. Dan apakah itu Bu lebih penting usaha daripada bakat? Kita lihat konteksnya, ya kita lihat konteksnya. Setiap orang, kembali lagi ya, orang itu punya kemampuan menyampaikan sesuatu atau punya kemampuan yang masing-masing beda, ya masing-masing beda. Nah kalau keberbedaan ini kan ada yang segini, ada yang segini ya. Kalau ini yang segini ini nggak mau dikembangkan berarti istilahnya ini adalah fixed growth gitu. Tapi kalau yang segini ini dia mau dengan sadar, saya bisa mencapai segini, saya harus ngapain, itu yang namanya grow mindset. Gitu. Gitu. Jadi ada orang yang bilang tuh hasil tergantung dari usaha begitu ya Bu. Nah, kalau mau usahanya, kecuali usahanya pribadi ya. Berarti ya harus menerapkan grow mindset itu ya Bu, supaya tapi kan tidak semua orang bisa juga dan sadar dan mau dong gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira ini Bu, kapan kita menyadari bahwa kita tuh memiliki fixed mindset ataupun grow mindset Ibu? Jadi kadang kan kita kurang sadar ya, saya tuh punya batasan bakatnya tuh segini, saya udahlah di sini saja gitu. Nah, itu tuh kapan dia bisa menyadari hal itu Ibu? Ya contohnya, Mbak punya kemampuan di mana? Contohnya? Saya kebetulan minatnya suka di public speaking seperti itu Bu. Public speaking ya. Public speaking itu yang sudah dilakukan misalnya kan dari belajar buku saja misalnya, tapi prakteknya sudah atau belum gitu.
Jadi harus menelaah. Kalau memang sesuatu harus lebih baik, itu kan melewati berapa praktek. Ya, jadi harus melalui tahapan. Saya punya pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C. Lah kalau ini public speakingnya nggak pernah ngomong ya kapan dapatnya gitu toh. Kalau udah ngomong, oh saya kok kurang ini. Nah itu dari teman-temannya diminta ngoreksi, kurang apa gitu. Oh berarti kurang ini misalnya. Kalau udah semuanya, habis itu tahap berikutnya mungkin saya biar bahasa Inggrisnya fluently gimana, oh les Inggris gitu. Jadi tahapannya yang harus juga ada yang menilai dari luar teman-temannya. Berarti jadi kita tuh nggak hanya berpaku belajar aja enggak, ya Bu? yang menilai yang jadi kita cerminnya itu kan orang lain. Betul. Ya. Gitu. Jadi kita harus juga mencoba praktik seperti itu ya Bu. Jadi namanya nanti public speaking. Jadi harus juga bicara di depan publik ya. Baik. Kalau misalkan baca buku aja nggak bisa ya, kita melihat perkembangan diri kita gitu. Paling enggak di kamar ngomong gitu latihannya dong, pakai cermin gitu atau direkam gitu. Terus kemudian disebarkan ke teman-temannya, tolong dinilai, kan lumayan juga dapat feedback di situ. Oke. Ibu, saya izin tanya lagi nih Bu. Saya sendiri sebagai perempuan ya Bu, sering rasanya tuh merasakan hal-hal panik Bu. Jadi kadang tuh ketika semisal habis kerja mau pulang, nyari kunci motor itu tuh nggak ketemu, panik. Terus ataupun kayak kadang lagi di tempat kerja kepikiran hal-hal di rumah, tadi urusan rumah udah kelar belum gitu-gitu Bu. Nah gitu tuh gimana sih Bu cara cara kita betul manusia itu punya 7 hal yang bisa kita ingat. Apa ya, aja itu Bu? Dari pagi nih kita, nanti saya kalau keluar rumah mau fotokopi, mau beli meternya, mau jahitin baju, mau apa sampai 7 gitu. Begitu tambah apa lagi sampai 10 pasti hilang, ada yang hilang. Iya betul. Iya itu, coba dicatat aja. Ya dicatat misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu. Udah itu disimpan. Terus coba latihannya adalah nggak usah buka bukunya ini, coba ini sampai ke sana benar nggak dilakukan ini. Kemudian sampai kembali, oh iya nanti ininya belum, ketinggalan. Masih ya itu. Jadi kapasitas otak kita tuh seperti itu. Nah semakin usianya semakin bertambah biasanya juga akan semakin yang diingat sedikit. Cuman latihan sekali lagi, misalnya ya, kalau dari kecil, dari misalnya udah SMA dapat SIM gitu ya. Kemudian kan setir sendiri kemana-mana sampai usia tua misalnya. Itu akan refleks atau daya ingat atau kemampuan kita secara thinking ya, secara logika berpikir itu masih bisa latihan terus-menerus. Tapi begitu aku udah tua misalnya begitu 50, was-was nanti kena ini, nanti ini itu udah semakin turun. Makanya kalau ada adik gini nanti sampai usia berapa ya tetap aja aktivitas. Oke. Sama musik sekali lagi. Begitu musik, saya begitu masuk kemana ya, musik kendaraan itu full musik. Karena dengan musik itu akan menetralisir kita dan gelombang otaknya jalan terus. Gitu. Dicoba aja. Siap Bu. Wong penderita autis itu aja terapi musik bisa sembuh kok. Gitu. Apalagi yang manusia. Iya, yang itu, alhamdulillah iya Bu. Baik. Musik itu udah kita gelombang otak kita akan terjaga sampai usia apapun. Jadi ini apa resepnya Bu Dani menjadi orang yang pintar. Tidak panikan ya. Saya diapain Bodo amat kita. Nah ini Bu, saya juga sempat pernah ada orang yang seorang mengkritik temannya seperti itu Bu. Akan tetapi temannya ini seperti tidak menerima, betul. Jadi dia melakukan defensi Bu, kayak melakukan pembenaran diri.
enggak, kayaknya apa yang aku lakukan itu udah bener, kenapa kamu nyalahin saya, seperti itu Bu. Nah sebenarnya gimana sih Bu cara menanggapi orang yang memberikan saran kepada kita yang enggak langsung reaktif ataupun responsif. Kadang kan kita kalau diberitahu langsung bereaksi, nggak terima Berarti gitu. orang yang diberitahu tuh bisa terkait dengan fix. Oh fixed mindset, oke. Mindset tadi ya. Oke. Jadi kita harus mengenali itu dulu. Anaknya ini termasuk yang fixed mindset atau yang growth. Iya. Kalau udah fix ya caranya harus pelan-pelan menyesuaikan gitu. Lagian mancingnya kan nggak tak kasih tahu ya. Kamu ini kan nggak mungkin. Betul. Gitu. Iya. Pendapatnya ke orang lain dulu. Jadi menurutmu si A itu seperti apa ya? Oh mengibaratkan gitu ya Bu? Ya misalnya mana ada kayak apa ya? Cara pakainya atau perilakunya atau apa misalnya. Bagus sih, tapi cuman ini gitu. Nah, enaknya diapain ya? Ngasih taunya gimana? Kan ngomong gitu toh. Iya. Ngasih masukan ini. Lah, kalau kembali lagi Mbak Dania seperti apa caranya itu. Berarti kita harus men-treatment seseorang yang fixed mindset itu seperti ini, yang grow mindset ini seperti ini gitu ya Bu. Oke. Jadi ketika seseorang memberikan saran ke orang lain itu juga harus mengerti sifatnya seseorang. Dan kalau nggak diminta ya jangan. Nggak usah. Oh baik. Nggak diminta dimasukin pada defense-nya yang muncul. Iya. Lihat sikon juga lihat sifat tadi. Oke. Untuk anak yang autis ya Bu ya. Untuk anak yang autis kan biasanya dia lebih ke keras kepala nggih. Autis itu cirinya nggak bisa konsentrasi dulu betul. yang dipegang. Jadi bukan keras kepala tapi emosionalnya juga kan kurang. Dulu. Jadi begitu ada anak kecil atau ponaan atau apa yang muter aja disuruh diem suruh ngapain nggak bisa muter. Jadi itu mulai harus deteksi. Jadi harus nggak bisa konsentrasi, suruh duduk pun nggak bisa. Itu harus ini. Terus baru nanti kalau tes melalui berapa tes itu tadi kita nggak bisa menilai dari ini, tapi cirinya adalah dia nggak bisa konsentrasi. Gitu. Emosionalnya juga kan kurang teratur ya Bu ya. Nah kalau nggak bisa diem pegang ya dia nggak bisa. Nah terus itu berontak. Mungkin dari Bu Dani pun ada kayak cara menangani anak-anak seperti itu. Kalau itu sudah terdeteksi autisnya apa ya kan lewat pemeriksaan deteksinya karena apa gitu autis. Kemudian setiap autis itu sebetulnya itu dia punya plus. Jadi biasanya dia punya kelebihan yang sendiri-sendiri lebih dibandingkan yang lain ya. Ada yang autis itu sukanya musik gitu ya udah musik. Ada yang autis ya konsentrasinya hanya laptop atau komputer. Ada tetangga itu keponakannya autis itu lihat kalender senang sekali. Kalender misalnya tahun 2004 ditanya bulan April tahun 2000 misalnya itu hari apa bisa hafal ya Bu. Gitu. Jadi memang dia punya plus sendiri. Ada yang bisa ngitung dan seterusnya. Kasusnya yang autis yang viral tahun berapa ya yang autis ASN, bapak ibunya ASN sampai berhenti dari ASN karena anaknya itu punya ketertarikan main piano. Akhirnya dia langsung sekolah ke luar negeri damping ini. Sekarang di sana udah. Jadi intinya bagaimana caranya si anak ini nanti bisa membiayai dirinya sendiri. Mandiri gitu Bu. Gitu. Kan dia harus mandiri. Nah itu dengan bakatnya itu udah mendatangkan di kafe-kafe dan seterusnya. Iya betul. Berarti dari orang tua harus memfasilitasi gitu ya. Support pendampingan. Iya pendampingan. Kadang tuh ada juga nih Bu murid anak-anak gitu Bu. Anak-anak jadi ketika dia habis dinakalin terus dibully kayak gitu terus dia nggak mau masuk ke kelas, masuk pelajaran gitu Bu. Jadi tuh kayak kita sebagai guru pun kan bingung gitu. Jadi ayo masuk gitu.
diem aja, diem tuh pandangannya dia kosong. Awalnya anak normal, terus kemudian kosong gitu Bu. Kan dari orang tuanya pun kan kurang mengetahui juga ya. Nah kayak gitu. Ketawanya kalau dibully dari mana Mbak? Misalnya ditanya atau apa tadi? Di teman-temannya. Cerita kok tahu kalau dibully? Iya diejek-ejek gitu. Diejek-ejek, entah ngejek-ngejek orang tua kayak gitu kan Bu. Terus kemudian nanti mainan, terus kemudian ada yang itu kena hati. Memang seperti itu. Kalau di sekolah kan nomor 1 yang masih diikuti itu kan perintah guru ya. Iya, Orang tuanya aja mesti nggak bisa toh. Katanya Bu Guru itu. Misalnya menghitung aja loh ya. Iya. Menghitung ini caranya orang tua enggak salah gitu. Bu Guru apa Pak Guru nggak seperti itu. Iya. Gitu. Ya, itu nomor 1 yang bisa ngasih tahu ya gurunya. Iya. Gitu. Jadi tuh anak tuh tiba-tiba pandangan kosong gitu. Kayak terus difikir, terus kemudian anak itu tuh gak mau sekolah Bu. Nah itu tuh apa udah termasuk kayak apa stres atau berpikiran yang berlebihan atau bagaimana Bu? Ya makanya sekali lagi tes bisa kita nggak bisa intervensi bahwa itu mempanis vonisnya adalah ini itu nggak bisa. Emang harus jadi tes gitu. Harus datanya adalah hitam di atas putih. Kita kan kalau awam kan nggak bisa nih. Iya, betul. Oh itu pasti karena ini karena itu nggak bisa. Itu tadi kalau di psikolog karena dia akan mendapatkan kalau usianya masih itu kan pakai tes yang itu bisa berupa gambar atau apa. Nanti dia cerita. Iya, betul. Itu yang baru bisa diungkap. Iya. Jadi di kehidupan itu nggak boleh namanya self ini ya Bu, judgment gitu ya Bu, menyimpulkan sendiri, harus melalui proses yang ahlinya. Intinya gini, jadi kita nggak bisa ngejudge seseorang kalau nggak ada hitam di atas putih. Kalau prinsip psikologinya gitu, jadi kita nggak bisa, apalagi psikolog ya, apalagi dia di masyarakat tahu bahwa itu psikolog, kemudian oh ini karena inilah orang kan jadi wah saya betul karena itu tadi. Hati-hati, hati-hati. Gimana di usia kita nih Bu, biar waspada untuk tidak terkena apa ya pikiran yang berlebih di usia dini kayak gitu Bu? Usia dini. Iya. Jadi Mbak Nada ke anak usia dini. Iya. Memang kita harus sadar betul bahwa usia dini adalah usia bermain. Pikirannya itu masih bermain. Ngasih taunya adalah dengan real dalam kondisi yang dia bisa mencerna. Gini, prinsipnya begini, usia yang dapat mulai berpikir secara logika itu adalah usia kalau kelas 3 itu usia berapa ya? 11. Kelas 3. Kelas 3 itu 8. 8 ya. 8 antara 8 sama 9. Ya. Itu makanya soal-soal yang dikenalkan di sekolah itu sudah menggunakan logika. Berarti dia sudah punya logika, tapi di bawah itu usia belum. Jadi dia harus misalnya harus dituntun, jadi kamu mau ini nanti menyebabkan apa gitu tadi. Jadi bukannya kalau melarang ini nggak boleh gitu, kamu ini gitu, kalau kamu tuh ini loh, kamu tuh perusak gitu, misalnya ngerusak ya apa terus kamu tuh tukang ngerusak, ya udah masuk di sini. Wah aku tukang ngerusak gitu. Itu hati-hatinya di situ. Jadi semuanya harus dituntun dengan ini menyebabkan ini. Kalau kamu melakukan ini, dampaknya ini, gitu tadi. Jadi kalau kamu main peso, itu kamu kena peso. Kalau kamu mainan misalnya kabel ditarik, itu akan jatuh, gitu-gitu tuh. Jadi logikanya mulai dikenalkan itu seperti itu. Memberikan gambaran-gambaran gitu ya Bu. Real gitu. Seperti di YouTube itu kan sampai dia jengkel, terus TV baru beli, terus nggak tahu itu apa gitu kan, terus diinjek-injek apa,
Namanya anak kecil penasarannya, keponya tinggi ya Bu. Injek-injek lah, malah disakiti sama orang tuanya. Udah gue double-double traumanya. Iya. Gitu. Banyak kok contoh-contoh Betul. di masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kita self diagnose itu Bu. Jadi kan setahu saya kalau self diagnose itu nggak boleh ya Bu, harus melalui ahlinya begitu Bu. Nah, gimana cara memberikan pemahaman nih Bu bagi orang-orang di luar sana yang sering memberikan self diagnose pada dirinya sendiri atau mungkin pada orang-orang terdekatnya gitu. Jadi dia memberikan label pada orang ini. Dia tuh kayak ini. Labeling ya. Iya, betul. Sebetulnya labeling itu hampir sama dengan bullying ya. Oh, jadi oke. kan kita melabeli seseorang gitu kan. Oh, kamu tadi perusak gitu kan. Iya, betul. Sebetulnya apalagi itu yang mengatakan orang tua. Kan sama aja dia juga dibully orang tuanya kan. Iya. Gara-gara itu. Atau yang membedakan antara dia dengan kakaknya atau saudaranya. Itu kan juga labeling. Oh, saya nggak sama kognitifnya atau kepandaiannya dengan kakaknya atau saudaranya. Betul. Hampir sama. Jadi dia juga memberikan label, juga membuli. Jadi memang itu dampaknya kalau psikologis, kembali lagi orang tua harusnya tahu psikologis anak-anaknya seberapa, kemampuannya seberapa. 2 anak aja beda kan? Betul. Anak kembar aja beda. Iya. Yang menyamakan kan orang tuanya dengan baju yang Sama. padahal dia beda. Betul, Gitu, satunya melo, satunya keras misalnya ya. Kondisinya akan beda. Karena bentuknya otak juga beda, darahnya yang mengalir itu kecepatannya juga beda. Jadi dia akan beda. Kalau satunya kalau sakit mesti satunya sakit lah, ketularan. Satunya nangis juga beribelan. Iya, betul. Jadi konsep-konsep seperti itu harus dipahamkan ke orang tua bahwa manusia tuh individual differences, jadi nggak ada yang sama. Kemampuan nggak sama, saudara nggak sama, apalagi kembar itu pun nggak sama. Iya, betul. Apalagi orang lain. Nah, tadi itu kan ada 2 pola nggih Bu, yang satu itu fixed mindset dan satu growth mindset. Nah, apakah bisa Ibu yang awalnya tuh orang ini memiliki fixed mindset, lalu lama-kelamaan dia akan berubah jadi growth mindset Ibu? Berarti dia tidak murni fixed mindset. Oke. Jadi kalau dia bawaannya itu atau grupnya itu grup yang bisa berkembang, orang-orangnya di role-nya adalah orang-orang yang selalu berpacu untuk mencapai sesuatu, ini dia bisa berpengaruh. Kalau di manusia itu kan ada IQ, EQ, SQ ya contohnya ya. Nah kalau misalnya kita bergerak dengan pemahaman IQ itu kan fix ya. IQ itu fix Mbak. Jadi misalnya dia normal ya, IQ yang normal batas bawah itu misalnya 90 sampai 115 ya. Dia akan bergerak di situ. Tidak mungkin orang yang IQ yang bawah atau sedang-sedang ini kemudian jadi super gitu, nggak mungkin. Jadi kalau udah letaknya di situ ya di situ. Letaknya misalnya menengah atas gitu kan, di situ ya di situ. Kemudian yang 40 ke atas itu, ya di situ. Orang yang dengan IQ yang super misalnya, keberhasilannya kan justru disalib oleh mereka-mereka yang kelihatannya fix ini. IQ kan kelihatannya fix. Tapi begitu daya juangnya di IQ yang rata-rata ini justru lebih banyak yang melebihi yang super IQ-nya. Karena daya juangnya gimana saya harus berhasil gitu. Tapi orang-orang yang udah super ini, alah saya nggak belajar aja bisa kok, ngapain belajar. Nah itu justru yang dia akan lebih dari mereka keberhasilannya. Kenyataannya seperti itu. Cara menerapkan growth mindset dalam kehidupan kita itu bagaimana Bu?
Pendampingan sekali lagi. Pendampingan. Jadi orang tua yang dari kecil kan orang tua ya. Kalau Betul. orang tuanya udah, lah kamu pinter rasa sinau ya wis nggak usah belajar nggak apa-apa. Mah aku kan pandai pasti besok bisa jawab. Ya udah nggak usah belajar itu ya wis sampai situ. Betul. Jadi struggle-nya kan kurang. Tapi begitu, nah kamu harus belajar. Kamu cita-citamu apa? Padahal tahu nih IQ-nya yang sedang-sedang saja. Iya. Tapi keberhasilannya bisa sampai ke sana. Oke, Bu. Gitu. Nah, zaman sekarang kan era serba instan nih, Bu ya. Dimana kita tuh diminta untuk lebih cepat, tapi di balik itu tuh ada tekanan sendiri ya, Bu. Tekanan dari atasan ataupun tekanan dari orang tua. Nah, gimana sih, Bu, cara untuk menyeimbangkan kehidupan kita dari tekanan tersebut dan juga untuk menjaga mental health kita ini, Bu? Ya, tadi sudah saya cuplik di Ya. tadi ya, yang tentang adversity quotient. Jadi Oke. kemampuan untuk adverse. Mm-mm. Orang yang bisa baca ya bukunya itu Ya. banyak di toko buku atau di download aja adversity quotient. Jadi kemampuan untuk adverse seseorang. Tadi yang di awalnya. Jadi kalau usia dini itu tidak pakai nyayor banyak tadi, jangan ini, jangan Betul. itu nantinya dia akan tidak punya adverse yang ke atas. Nah, kalau ada tekanan dari atasan dan seterusnya, udah berhenti. Ya wis lah, aku nggak bisa, aku Iya. tak bisanya ini. Itu kan gini. Kalau bekerja, kamu mau promosi atau enggak? Enggak ah. Saya nggak mampu untuk promosi, itu yang terjadi. Tapi begitu dia punya, saya harus bisa sampai ke sana. Gimana caranya? Dia akan mencari jalan yang positif tentunya. Ikut pelatihan apa, sehingga jenjangnya mencapai yang disyaratkan. Oke. Gitu. Berarti jika seseorang ingin menyeimbangkan kehidupannya itu sering-sering mengembangkan bakatnya gitu ya, ngecas Bu. dirinya Ngecas. sendiri. Oke. Tadi misalnya public speaking Betul. gitu, mau ngapain, mau jadi penyiar TV nasional Amin. misalnya, mau sampai TV yang di Iya. nasional kan banyak ya ke sana. Berarti itu tadi upayanya apa misalnya gitu. Oke. Iya. Mungkin kali ini kita ngobrolnya disudahkan ya, Mbak ya. Iya. Kalau kita membahas psikolog Banyak tuh sekali. memang nggak ada luas habisnya ya, Bu sekali, Dani ya. betul. Mungkin sampai sini saja dari Bu Dani, ada closing statement untuk teman-teman. Oke, untuk generasi Z atau yang milenial sekarang ya, tetap semangat, tetap menempa kemampuan kalian dan jangan mudah lelah gitu. Sukses untuk kalian semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami haturkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.